Ah, gabut ge. Kenapa gina lu ngajak dia ke sini? Mana dia? Sama. Tidur pula dia nih. Apa ini? Halo, Bin. Halo, ngapa? Gabut, oh. Sini ke rumahku, ge. Apa, Dewi? Ada yang aku cerita nih. Oke, OTW. Hati-hati yo, bye-bye. Bye-bye. Oi. Jul. Buka lo. Masuk ke dia, oke. Nah, jadi jam tuh cerita gini, peningku. Pala dosa dipikir. Kena bareng lu, ah. Kami kesini gak nak main HP, bayi. Kawan peninjam nih. Gak usah dipening-pening, Dok. Ayo, ku gak bareng. Lu tengok gak, Dul? Bucin banget. Oh, Iri. lucu, ah. Iri. Udah, ah, biasa bayi itu. Mati ngantuk, baterai dek di ngecas lu pun. Ya Allah, kebakar! Yuli! 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 Ya Allah, kebakar! Yuli! Yuli! Tolong! 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 Yuli! Yuli! Kebakaran! Apa tuh? Anak kau tuh ngapain? Kenapa? Kenapa? Tolong! Tolong! Kawanku! Kawanku! Tolong. Ada kawan. Kenapa? Kawanku di dalam. Kau tengok motor ada jauh ke dalam. Tunggu aku manggil mak kawan kau ah. Bu, rumah ibu. Kenapa rumah saya, Bu? Ibu kebakaran. Anak saya bagaimana, Bu? Kita ke sana, kita ke sana. Bu, itu Bu. Baru saya di mana? Ya, Bu. Aduh, mana ya nomor damkarnya? Halo? Halo Bu, apakah benar ini dengan damkar provinsi? Betul, damkar provinsi. Ada apa deh? Ini Bu, ingin melaporkan Bu, ada terjadi kebakaran di kos dekat Her Hitam di sebelah toko Ayu. Apakah Ibu bisa meluncur sekarang Bu? Soalnya ini sepertinya ada korban di dalamnya Bu. Ada 2 orang Bu. Siap, kami meluncur. Kami minta tolong di Sherlock lokasi ya. Iya Bu, baik Bu. Segera ya Bu ya. Terima kasih Bu. Regu piket 2 monitor. Ya, monitor. Bayu, tadi ada laporan ada kejadian kebakaran di kos-kosan samping toko sembako Ayu, lokasi daerah Hitam, dan di situ juga laporannya ada korban. Jadi ibu minta sekalian kita hubungi dinas kesehatan untuk segera muncul ke sana.
Siap, laporan. Laporan diterima. Monitor, Jaya 5. Siap, laporan diterima. Siap, perintah. Baik, siap.
mati tidak ada napas. Kamu mau gitu, siap kamu baik. Siap. Baiklah, bersama saya Sisi Permatasari dari Liputan UBB Pangkal Pinang melaporkan telah terjadi kebakaran dari satu unit rumah di perumahan Air Hitam pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jumlah korban saat ini 2 orang dikarenakan konsleting listrik pada saat mengecas HP di kasur. Tingginya suhu panas menyebabkan terjadinya percikan api menyebar dengan luas sehingga menyebabkan kebakaran rumah tersebut. Saat ini sedang dilakukan evakuasi oleh damkar dan tim medis Kota Pangkal Pinang. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, lagi saya bersama Bapak Rafa Fadila sebagai Kepala Damkar Kota Pangkal Pinang. Baik, terima kasih presenter. Baik, Bapak bisa jelaskan kondisi dan kronologi bagaimana bisa terjadi kebakaran rumah di Kota Pangkal Pinang, tepatnya di perumahan Air Hitam ini. Oke, setelah investigasi didapatkan api diakibatkan oleh konsleting listrik dan kami mendapatkan evaluasi yaitu 2 korban jiwa, 1 meninggal dunia dan 1 luka bakar-bakar. Baiklah Bapak, sekarang apa kesulitan terbesar bagi tim saat memadamkan api dan mengevakuasi korban? Baik, untuk hambatan kami yaitu lokasi, terutama lokasi. Dikarenakan sempitnya kami untuk melakukan manuver api dan juga untuk apinya membesar dikarenakan cuaca yang sangat mendung serta berangin. Baiklah, setelah dilakukan evakuasi, apakah ada tindakan lanjutan untuk para korban? Oke, untuk para korban akan dilakukan oleh tim medis dan untuk api akan kami padamkan sampai padam semua. Setelah Bapak, terima kasih atas informasinya dalam memberikan pertolongan pertama untuk korban tersebut. Baik, saya izin keluar dulu ya posisi. Selanjutnya, dalam memberikan pertolongan pertama untuk korban bersama saya, Kepala Medis Cantika Zahra, yang akan memberikan keterangan selanjutnya. Baiklah Ibu, bagaimana tindakan yang diberikan tim medis para korban yang telah dievaluasi oleh damkar gabungan? Oke baik, di sini didapatkan 2 korban. Yang pertama ada korban luka bakar. Saya sudah melakukan pembagian tim, di mana tim pertama saya tugaskan untuk mengatasi luka bakar dari korban tersebut. Kemudian yang kedua ada tim yang dinyatakan meninggal dunia. Sudah kami lakukan pemindahan korban yang meninggal dunia ke ambulan, kemudian akan ditindaklanjuti. Baiklah, terima kasih atas informasinya yang telah Ibu berikan sebagai Kepala Tim Medis. Baik, terima kasih. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Salam dari saya sebagai reporter Liputan UBB Kota Pangkal Pinang, Sisi Permatasari mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat pagi Dek, bagaimana kabarnya hari ini? Apa sudah lebih nyaman setelah melakukan perawatan kemarin? Lumayan Kak, lukanya udah nggak terlalu sakit sih, tapi masih ada bekasnya, saya malu. Itu wajar, luka bakar memang sering meninggalkan bekas dan perubahan fisik yang dimana bisa membuat adik tuh merasa insecure atau minder. Tapi yang paling penting di sini, adik sudah melewati masa kritis dan sekarang tubuh lelah pulih. Jadi adik hebat lah bisa melewati fase kritis. Tapi nanti aku takut teman-teman ngejek aku. Terus mereka melihat bekas luka ini. Aku jadi nggak mau masuk sekolah deh. Saya bisa memahami rasa takut adik. Banyak remaja lain yang mengalami hal serupa setelah luka bakar. Tapi jangan lupa, bekas luka ini juga tanda kekuatan adik. Adik berhasil bertahan. Itu bukan hal kecil. Tapi teman-teman adik juga harus tahu perjuangan adik ngelewatin fase kritis. Mungkin mereka akan kagum. Kalau gitu mungkin aku nggak terlalu takut ya, tapi aku masih malu. Itu perasaan yang sangat normal. Kita tidak bisa menghilangkan bekasnya seketika, tapi kita bisa belajar cara menghadapinya. Misalnya, adik bisa menggunakan pakaian tertentu agar lebih nyaman. Atau adik bisa memilih waktu untuk cerita sama teman adik apa yang membuat adik lebih tenang
ketika adik kembali ke sekolah. Apa harus aku cerita dulu ya Kak ke sahabatku biar dia mengerti? Nah, bagus. Jadi untuk langkah awal, adik bisa mulai dengan cerita ke sahabat adik, orang terdekat. Setelah itu, kita lihat bagaimana respon mereka. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan dukungan lain kalau adik butuh. Ingat, adik itu tidak sendiri. Tapi tetap saja rasanya minder Kak. Tidak apa-apa merasa malu, itu tuh bagian dari proses. Seiring berjalannya waktu, adik akan terbiasa dan lebih kuat. Kalau suatu saat adik merasa sedih lagi, jangan dipendam sendiri. Ceritain kayak orang tua adik atau teman, bahkan ke kakak. Baik Kak, aku jadi lebih lega setelah dengar ini. Selamat pagi Bu, bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Dari kemarin sampai sekarang saya sedih banget Bu, ditinggal anak saya satu-satunya. Bolehkah Ibu ceritakan apa yang sering muncul di pikiran Ibu sejak kejadian itu Bu? Rasanya sulit banget menerima kenyataannya Bu. Perasaan itu sangat wajar Bu. Banyak orang yang kehilangan anak merasa bersalah padahal itu bukan kesalahan mereka. Musibah itu di luar kendali Ibu. Setiap hari saya merasa hampa Bu. Saya teringat wajah anak saya merasa gagal jadi seorang ibu. Kehilangan tidak akan pernah mudah Bu, tapi perlahan kita bisa belajar berdamai. Tidak apa-apa Bu, proses menerima memang tidak instan. Yang penting Ibu mengizinkan untuk berduka, menangis, marah, merasa lemah, itu semua normal Bu. Kalau rasa sedih terasa berat, Ibu bisa coba menulis tentang anak Ibu dan mendoakannya. Itu bisa jadi cara menyalurkan cinta dan mengurangi rasa sakit. Kalau saya bisa menolongnya, mungkin anak saya masih hidup ya sampai sekarang Bu. Ibu sangat mencintai anak Ibu. Rasa bersalah itu muncul karena besarnya rasa cinta Ibu padanya. Boleh kita mengenang hal indah dari almarhum? Apa yang paling Ibu banggakan padanya? Dia anak yang baik, selalu bantu saya di rumah. Kalau saya sedih, dia selalu bilang, Ibu jangan nangis, semua akan baik-baik saja Bu. Tidak apa-apa Bu, kami akan tetap mendampingi Ibu dalam beberapa sesi ke depan. Setiap langkah kecil itu adalah kemajuan. Ibu selalu ingat bahwa Ibu tidak sendirian ya. Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa sedikit lebih ringan sekarang.